Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah ayat Allah pernah berfirman, La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya Allah akan menambahkan apa yang telah Ia berikan. Dan barang siapa yang mengkufuri, yang tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang sangat dahsyat kepadanya. Yang namanya manusia, yang namanya hamba, yang namanya makhluk ciptaan Tuhan sudah sewajarnya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Karena apa, wahai saudara-saudara? Apa yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Yang namanya manusia siapapun, sekalipun Nabi, tak mampu untuk menghitung apa yang telah Allah berikan. Walaupun sebagai umat manusia, Nabi sekalipun, jika yang namanya air laut dijadikan tinta, daun-daun kita jadikan kertas, dan ranting-ranting pohon kita patahkan dan jadikan pulpen untuk menulis apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya tak mampu untuk menghitung. Jadi daripada itu, yang namanya manusia harus bersyukur. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya manusia boleh tidak bersyukur, manusia boleh melakukan dosa dengan dua syarat. Yang pertama, jangan tinggal di bumi Allah. Yang kedua, jangan makan rizki dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang namanya manusia yang merasa diri dia hamba, dia manusia ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Allah pernah berfirman yang artinya, aku cinta kepada 3 golongan. Akan tetapi aku lebih cinta pada 3 golongan lagi. Yang pertama, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang suka memberi. Dalam arti apa? Orang yang suka memberi sedekah, Allah cinta. Orang yang suka membagikan harta, Allah cinta. Kalau ada orang kaya suka membagikan harta, Allah cinta. Akan tetapi Allah lebih cinta kepada orang miskin yang suka berbagi. Dan yang kedua, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Dalam arti bukan rendah diri, akan tetapi apa? Orang yang merasa punya semuanya, punya segalanya, tapi dia tidak pernah sombong. Yang parah lagi adalah orang sudah nggak punya, sudah pas-pasan malah sombong. Apa yang harus dia sombongkan? Kalau ada orang miskin sombong, wajar. Apa yang mau dia sombongkan? Kalau ada orang kaya yang tidak sombong, suka memberi, itulah yang Allah paling cinta. Dan yang ketiga, kata Allah, Allah lebih cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat. Kalau ada kakek-kakek bertobat, Allah cinta. Ada orang tua, Allah cinta. Akan tetapi Allah lebih cinta kepada para pemuda dan pemudi yang suka bertobat. Hadirin yang budiman, kita akan menjadi orang yang sangat beruntung jika kita memiliki 3 kriteria tadi. Yang pertama, dicinta Allah karena kita orangnya rendah hati, suka memberi, ringan tangan. Rasul pernah bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Yang namanya tangan di atas lebih baik daripada tangan. Yang kedua, jika kita punya kriteria orang yang kedua, dalam arti posisi kedua, kata Allah, yaitu orang yang rendah hati, sudah kaya, sudah tampan, sudah cantik, sudah mapan, tapi nggak sombong. Itu yang Allah cinta. Dan yang ketiga, kalau kita menjadi orang yang masih muda, yang masih kuat, dan suka bertaubat dalam segala hal, Allah paling cinta. Marilah sama-sama kita bimbing diri kita
saudara-saudara kita, teman-teman kita yang seiman seperjuangan untuk menjadi apa yang telah Allah tentukan di atas tadi. Betapa bahagianya jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Belum berdoa sudah dikabulkan, belum meminta sudah datang apa yang kita inginkan. Jadi yang namanya umat manusia, terutama umat muslim, harus benar-benar dalam mengambil langkah. Jika salah melangkah, pasti akan salah arah. Karena Allah pernah bilang, barang siapa yang jauh dariku, pasti dekat dengan syaitan. Barang siapa yang jauh dari syaitan, insya Allah dia bakal dekat denganku. Dekatnya Allah tak pernah terhingga. Yang namanya urat nadi sangat dekat dengan manusia, bahkan terletak di leher manusia. Akan tetapi Allah, jika kita sangat dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Kalau kita sejengkal, Allah bisa sedepa. Kita sedepa, Allah sehasta. Kita menuju kepada Allah sambil berjalan, Allah sambil berlari. Itulah maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah ada rasa cinta antara hamba dan sang pencipta, apalah artinya dunia? Seperti dikisahkan Nabi Sulaiman, ketika Allah tawarkan, wahai Nabi Sulaiman, mana yang kamu pilih? Harta, wanita, tahta, atau ilmu? Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, saya lebih pilih ilmu. Karena ilmu dapat mendatangkan semua. Setelah dia memilih itu, apa yang terjadi? Yang tadinya Allah suruh milih satu, Allah ngasih semuanya. Karena Nabi sudah memilih ilmu, harta, wanita, tahta, ia pun mendapatkan. Hadirin yang berbahagia, apakah ada yang tahu mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Karena dengan ilmu apa saja dia bisa berbuat. Dengan ilmu orang bisa berbuat apa saja. Orang bisa bikin pesawat, bisa bikin Apollo, naik ke bulan, tembus ke langit. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Yang artinya yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslimah. Yang namanya ilmu itu wajib bagi semuanya. Apabila amal tanpa ilmu akan tertolak, dan ilmu tanpa amal tiada apa-apa. Jadi ilmu dan amal adalah pasangan yang tak bisa dipisahkan. Kalau kita pengen beramal harus punya ilmu. Kalau kita pengen berilmu harus dengan amal. Baiklah pemirsa Nurini TV yang berbahagia, marilah sama-sama kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar menjadi sebuah pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat berguna di masa yang akan datang dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.